Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang berada di malam kelima. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memperkenankan menerima puasa, begitu pula ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan ya, bergembiralah kita pada malam ini bahwa yang telah melaksanakan salat tarawih witir bersama dengan imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla aw man qama ma'al imami hatta ansaraf, siapa yang melaksanakan salat bersama dengan imam sampai selesai, maka baginya seperti pahala qiyamul lailah, seperti mendirikan satu malam, salat satu malam penuh. Ya. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan masih pada surah Al-Ahqaf, dan sekarang ayat yang keempat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah pada ayat pertama surah ini bercerita, surah ini diawali dengan huruf muqatta'ah, yang biasanya ketika surah diawali dengan huruf-huruf yang seperti ini, maka kemudian akan bercerita tentang Al-Quran. Makanya pada ayat yang kedua itu tentang Al-Quran yang turun, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, yang melakukan apa yang Allah inginkan, tidak ada yang mengaturnya dan tidak ada yang mencegahnya serta melarangnya. Dan beliau dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan seperti apa yang dia inginkan, baik di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita ketahui bahwa semua itu penuh dengan hikmah, penuh dengan hikmah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, Maha bijaksana. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ketiga ya mengabarkan kepada kita bagaimana penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, bahwa penciptaan itu dengan hak. Allah tidak menciptakan langit dan bumi la'ibin, dalam keadaan bermain-main, dan segala sesuatu telah ada waktu yang telah ditentukan. Kan tetapi semua ini tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang kafir. Diberikan peringatan, maka justru mereka akan berpaling. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad, ara'aitum, bagaimana kalian memandang, melihat, bagaimana pendapat kalian, ma tad'una min dunillah, terhadap apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Dakwah di sini adalah ibadah. Dakwah yang dimaksud di sini adalah ibadah. Coba terangkan bagaimana menurut kalian apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Aruni, coba perlihatkan kepadaku, mada khalaqu minal ard, apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Agana pancaji, yang kalian sembah selain daripada Allah, yang kalian yakini bahwa ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menghindarkan dari mudarat. Agana pancaji, pancaji alena. Tidak. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan dari tidak ada atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, tapi mereka
ditanya seperti itu, mereka tidak akan bisa menjawabnya karena mereka tidak menciptakan sedikit pun di muka bumi ini. Aruni madza khalaqu, coba perlihatkan kepadaku apa yang mereka telah ciptakan minal ard, di bumi ini. Am lahum syirkum fis samawat, atau mereka punya peran, punya andil dalam penciptaan langit. Apakah mereka terjun dalam penciptaan ini? Mereka punya peran? Ituni bi kitabim min qabli hadza. Kalau memang betul, coba datangkan apa buktinya dari kitab-kitab sebelumnya. Oh asaratim min ilmin in kuntum sadiqin. Atau mungkin ada nukilan-nukilan atau ilmu-ilmu yang datang sebelumnya yang bercerita tentang bahwa apa yang kalian sembah itu mereka pernah menciptakan dari apa yang ada di muka bumi ini, atau mereka ikut dilibatkan dalam penciptaan langit dan bumi. In kuntum shadiqin, kalau kamu memang orang-orang yang benar. Ini kan pertanyaan pakutana yang tidak bisa dijawab. Ya, coba kalau kemudian orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, ya, coba tanya kepada mereka dan tantang mereka, apakah ketika mereka sakit ini mereka bisa menyembuhkan diri mereka? Sandro yang sebutlah Sandro siapa yang paling jago? Yakob Malasai, bisa dia sembuhkan dirinya? Innalillahi. Orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, apakah dia bisa mengetahui semuanya? Ada kisah dengan Syekh Al-Albani. Beliau pernah ingin melakukan debat dengan orang yadda'i ilmal gaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Pernah ingin melakukan dialog. Lalu kemudian bertemu dengan Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, orang itu mengatakan, apakah kamu ingin mendebat saya? Ya, tapi Syekh mengatakan, iya. Tapi saya tidak akan melanjutkan ini kecuali engkau memenuhi beberapa syarat. Ya, 3 syarat kalau saya tidak salah. Kata orang yang mengaku ilmu gaib ini, coba sebutkan apa syaratnya. Kata Syekh, katanya kau tahu ilmu gaib. Seandainya kamu tahu ilmu gaib, kamu sudah tahu apa yang saya akan sebutkan dari syarat-syarat tersebut. Kenapa kamu masih bertanya tentang syarat tersebut? Ya sudah, dalam hitungan ya cepat langsung kemudian orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib ini ya otomatis kemudian jatuh sendiri. Ya. Katanya tahu ilmu gaib tapi masih bertanya. Ya. Makanya kalau kemudian orang-orang yang mengetahui ini, yang mengaku mengetahui ilmu gaib, ya ada juga beberapa ya yang dibilang sandro-sandro ini, kalau orang datang berobat langsung ke mani, langsung dia bisa tebak, ya, karena dia ada kerjasama dengan jin. Kerjasama dengan jin yang ganggu-ganggu ini pasiennya, lalu kemudian menginformasikan kepada jinnya ini, sandro ini, makanya dia bisa tahu ya. Tapi ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan sebagai ujian ya bagi kita, bagi orang-orang yang yang pergi masandro itu. Lalu kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adallu." Siapakah yang lebih sesat? Di sini istifham tapi pengingkaran, maksudnya tidak ada lagi yang lebih sesat mengalahkan mimma yad'u min dunillah, dari orang-orang yang menyeru, berdoa, menyembah kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu, dia beribadah, menyembah, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa mengijabah doanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
Wahum an du'aihim ghafilun, bahkan doa mereka itu disepelekan, tidak dipedulikan. Bagaimana bisa dipedulikan? Nah, batu. Mereka berdoa kepada batu. Ya, mereka percaya kepada pohon. Ya, mereka percaya kepada tapinya, badik-badiknya itu. Ya, alena matum mabuin apa nasuka maka doa mengeloy. Ya. Manusia yang bikin, lalu kemudian dia lihat lagi urat-uratnya, oh bagus ini. Bagaimana mungkin? Ya, orang yang buat saja terkadang tidak tahu, ternyata orang yang memakainya tahu. Ya, dan ternyata dianalisa hal-hal yang seperti ini, proses munculnya keyakinan, ya kok engkau pinana TV, ya, dia bawa, oh kamu apa naseng? Masih ada yang menantang tapi tidak sempat melawan. Jadi dia ganti, oh dia menggelo di TV, nasilisi. Pas dia bawa itu yang paling panjang itu, ya rupa melampai, lalu kemudian ternyata tidak ada yang tantang dia. Namun maka dengka agak sana, patujunnya digagah. Orang-orang yang misalnya orang yang dia hadapi, langsung dia bilang, oh berarti ini bagus ini. Dari situlah muncul historinya itu, sejarah-sejarahnya apa yang mereka yakini itu, dan itu diwariskan, jadilah kemudian menjadi keyakinan. Yang awalnya cuma coba-coba saja, oh menggeloy, dia menggeloy silisi, oh dia menggeloy, sama juga dengan cincin-cincin dan batu-batu itu. Karena hal-hal yang seperti ini, coba perlihatkan bendanya, jangan cerita, oh digajah ke onairo. Tidak ada hebatnya. Apa yang membuat mahal dari satu benda itu yang antik-antik itu? Historinya. Pada malasima cerita punana, oh pada jago tuh. Tapi kau digaga cerita anak. Seperti itu. Jangan kita kemudian seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, siapa lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang kemudian memiliki keyakinan kepada benda yang tidak bisa mengijabah doanya. Batu yang dia yakini bisa mendatangkan rezeki, maka dah bambu aro awoi sudah si runtuk lapana bisa mendatangkan rezeki, dan seterusnya hal-hal yang lain yang dia yakini, maka dia ro lepi-lepi doye asal-asalan kemopi yewe. Bagaimana bisa kehabisan uang? Kalau masih ada itu jelas dia nak kena seleki doi. Allahu Akbar. Ya. Jadi Allah yang mengatakan, bukan kita, bahwa orang yang seperti membela lada nih, tidak ada lagi orang yang lebih sesat dari orang-orang yang memiliki keyakinan kepada benda, bahwa benda ini bisa mendatangkan manfaat, padahal sesuatu yang tidak mendengar harapan dan doa orang yang memakainya sampai hari kiamat. Tentu hari kiamat. Jadi orang yang mega pakai-pakaian tepi tangan, surah Al-Ahqaf ini, mulai dari ayat 3 ini sampai ayat 4 ya. Ayat 4 sampai ayat 5. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 Allah mengatakan, wa idza husyiran nasu, ya, maaf, ini ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Coba kita buka di surah Al-Hajj, ya. Ini kita bisa lihat tafsirannya atau contohnya, penjelasannya, ya, halaman 341 kalau saya tidak salah. Coba dibuka 341 supaya kita lihat di mana Al-Quran menjelaskan Al-Quran, ya. Kita kan surah Al-Hajj ayat halaman 341 ayat ke-73, ya, sebelah kanan itu paling atas. Kita nih, ya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba masalun, diberikan perumpamaan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian sembah selain daripada Allah, lan yakhluqu dzubaban,
mereka tidak akan mampu pernah bisa menciptakan lalat. Ya. Bisa dia ciptakan? Tidak bisa. Siapa yang bisa ciptakan lalat? Bahkan tidak, kalau begitu kita kasih turun, jangan, tidak usah menciptakan. Walau ijtama'u lahu, walaupun mereka berkumpul untuk menciptakan, mereka tidak mampu. Kita kasih turun tantangannya. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a, dan jika seandainya lalat itu merampas dari mereka sesuatu, hinggap kenalah, ya, kena pitong, keniso, ya, la yastankiduhu minhu, denule malapi mayro. Bisa? Tidak bisa. Bayangkan. Da'ufat talibu wal matlub. Ini perumpamaannya. Maka lemahlah yang meminta dan lemahlah juga yang diminta. Yang menyembah dan yang disembah selain daripada Allah sama-sama lemah. Ini perumpamaan. Agar kemudian ini segala sesuatu selain daripada Allah itu menjadi sesuatu yang makhluk dan rendah, hina, tidak bisa menciptakan apa-apa. Yesus sikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza husyiran nasu, dan apabila dikumpulkan manusia, kanu, ya, lahum a'daan, napa mencaji, kemudian yang tadi yang disembah ini jadi musuh. Kan angka setan dan kejinnah, memang benda tapi ada jinnya, ada setannya. Itu lalu kemudian dia menjadi musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, lalu kemudian penyembahan yang orang-orang lakukan di dunia itu lalu mereka ingkari. Napa maka dia itu suruh kau sompah kak? Ya. Siapa yang perintahkan kamu menyembah saya? Nah, coba ini penjelasan ini kita bisa lihat di surah Ibrahim, ya, buka di halaman 258. Ya. 258. Surah Ibrahim ayat 22 sebelah kiri, ya, supaya kita lihat jelas bagaimana syaitan itu nanti berlepas diri hingga suruh ke macerika. Itu seperti itu ungkapannya. Apa kata? Wa qala syaitanu, dan syaitan berkata, lamma qudiyal amru, ketika sudah diputuskan ini neraka ini surga, sudah diputuskan perkara. Apa kata syaitan? Ya, ketika sudah sama-sama di neraka ini, innallaha wa'adakum wa'dal haq, dulu di dunia Allah menjanjimu dengan janji yang benar, wa wa'adtukum, saya juga janji kalian, fa akhlaftukum, tapi saya menyalahi janji saya. Nasihat syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, sebenarnya juga saya tidak punya kekuasaan atas kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li, kecuali itu waktu di dunia saya cuma goda-goda panggil-panggil kamu, kamu betul-betul mengijabah panggilanku. Maceri kak, padahal kobi-kobi mau ke bawah napa melo kok. Fala talumuni walumu anfusakum, sekarang jangan sesali saya, jangan yang sesai alemu. Walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kenyataannya sekarang saya tidak bisa menolongmu dan kamu tidak bisa menolong saya. Kita sudah sama-sama menjadi penghuni neraka sekarang ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Pokoknya saya ingkari semua apa yang kamu lakukan dulu sama saya, peribadatanmu kepada saya. Coba sama dengan ayat tadi, wa idza husyiran nasu, ketika dikumpulkan manusia, ya, kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin, mereka ingkari. Innadz zalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu baginya azab yang pedih. Ya, jadi teman-teman yang runtuh ya, ayat yang ke-6 yaitu surah Ibrahim ayat ke-22. Jadi Al-Quran itu dia menafsirkan satu sama lain.
Begitu pula Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Ada satu tafsir yang fokus tafsir ayat dengan ayat. Judulnya itu, kalau mau beli namanya Adwaul Bayan. Adwaul Bayan di Syekh Syinqiti. Itu tafsir ayat dengan ayat. Jadi kalau kita buka surah, per ayatnya itu dijelaskan dengan ayat-ayat yang lain dari surah yang lain. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan beginilah nanti keadaan kita di hari kiamat, maka ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'aul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, ketika yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Cukup? Berapa menit nih? Baru 20 menit. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan tatkala dibacakan atas mereka ayat-ayat kami dengan jelas. Nah, ini pindah pembahasan lagi. Qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum, berkatalah orang-orang kafir kepada kebenaran ketika datang kepada mereka, hadza sihrum mubin, ini sihir. Beginilah mereka memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangkan kepada mereka kebenaran atau Al-Quran, maka mereka mengingkarinya dan mereka membuat istilah-istilah. Nah, ini kalau ada orang suka menggelari orang-orang yang membawa kebenaran, engkau meto manana. Ini ada dari orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Sembarang dia beli. Oh ini anu nih. Oh ini begini. Oh ini begini. Hah? Tidak ada yang berubah, itu sejarah itu berulang. Jadi kalau kita ini sering digelar-gelari dan seterusnya, seperti itulah orang-orang kafir menggelari, memberikan berbagai gelar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ejekan-ejekan. Biasa naseng jangeng, gila majnun. Biasa tu naseng penyihir. Biasa tu makada pendusta. Biasa tu makada pendongeng, pembawa asatirul awwalin, dongeng-dongeng terdahulu. Ya, banyak. Am yaquluna iftara, atau mereka mengatakan iftara, Al-Quran itu Muhammad yang buat. Muhammad yang buat-buat itu. Kul, katakan Muhammad, in iftaraituhu, menengayana semabu itu Al-Quran yang mukiwi, fala tamlikuna li minallahi syai'a, Allah akan murka dan kalian pun tidak akan mampu untuk menahan siksaan yang Allah akan berikan kepada aku. Huwa a'lamu bima tufiduna fih, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui terhadap maksud dari percakapan kalian itu. Ya, kalian ingin membuat orang jauh dengan isu-isu yang kalian sebutkan agar kemudian orang itu menjauhinya. Ketika disebut gila, orang kan akan menjauh. Ketika disebut pendusta, orang kan akan menjauh. Banyak orang sekarang ini membuat label-label agar ketika orang mendengar, dia pun disengi yang mana yang benar masalah, oh langsung dia menjauhi. Nah, ini triknya orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah begitu. Suka membuat label-label untuk yasudduna an sabilillah. Memang tujuannya agar orang-orang itu jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah berulang. Kafa billah, kafa bihi syahida, cukup Allah yang jadi saksi, baini wa bainakum, antara saya dengan kalian. Karena banyak orang bermain, ya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Di antara orang-orang itu ada yang membeli percakapan yang kosong agar kemudian membuat orang itu jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saja dimunculkan sesuatu yang orang-orang tidak menginginkan kebaikan dari tulisan, ucapan, ungkapan, isu atau apa saja yang dikeluar atau keluar dari mulutnya orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan, sehingga kemudian orang-orang menjauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghafurur rahim,
dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kul, katakan Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul. Saya ini bukan rasul pertama. Ada sebelum saya rasul-rasul yang membawa kitab. Kenapa kalian begitu mendustakan saya ini, bahwa saya yang membuat-buat tulisan Al-Quran ini? Ma kuntu bid'an minar rusul. Kata bid'ah itu adalah datang tanpa contoh sebelumnya. Bid'ah. Makanya bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa contoh sebelumnya, tapi kaitannya dengan ibadah. Kata Nabi SAW, ma kuntu bid'an. Maka diantara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Badi'. Badi'us samawati wal ardh. Badi' itu adalah menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Badi'. Bagi Allah terpuji. Tapi bagi manusia yang membuat-buat agama atau ajaran ibadah-ibadah yang tidak contoh sebelumnya, itu adalah tercela. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kata Nabi SAW, ya dia tu wisri, saya juga tidak tahu apa kemudian apa yang terjadi bagi saya dan bagi kalian. Saya tidak tahu apakah saya ini akan ditolong oleh Allah lalu kemudian kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala akan menguji saya dan kemudian membuat istidraj pada kalian. Kalian semakin terpancing sehingga semakin meningkat kekufurannya. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, in attabi'u illa ma yuha ilai. Saya hanya menjalankan wahyu. Saya tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Dan tidaklah saya ini kecuali pemberi peringatan yang nyata. Kecuali pemberi peringatan yang nyata. Ya. Dan inilah tugas ya dai, adalah memberi peringatan. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu dan kita sibuk dengan apa yang diucapkan oleh manusia, disitulah kemudian dai-dai ini banyak yang stres, ya, pusing dia. Kenapa? Karena dia sedang mendengarkan dan memasukkan perkataan manusia itu ke dalam hatinya. Kalau dia menjalankan tugas, selesai. Ya, makanya diantara hal yang sangat penting bagi seorang dai itu, dan kita semua dai, menyampaikan dan menggambarkan Islam itu dengan akhlak kita. Di antara yang harus dimiliki itu adalah at-taghaful. Taghaful itu kita bagaimana sikap dan perlakuan orang terhadap kita, kita lupakan. Fokus kepada tujuan. Fokus kepada tujuan. Sampaikan saja kebenaran, sampaikan. Ya. Bagaimanapun kemudian ujiannya. Ketika kita semakin diuji, maka pada saat itulah Allah ingin memperkenalkan. Dari situ kemudian orang akan banyak mencari tahu siapa dan apa yang ajarannya ini. Ada orang yang mencari tahu karena ingin membantahnya, akhirnya dia tahu kebenarannya, dia terpetunjuk jadinya. Ada juga yang penasaran ingin mengetahui karena memang tidak tahu, akhirnya dia cari tahu, oh ternyata memang ada hadisnya, ada dalilnya, akhirnya kemudian dia beriman. Yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah menampilkan akhlak yang terbaik. Ketika kita misalnya menyampaikan sesuatu lalu kemudian banyak orang yang tidak menyetujuinya dan dia penasaran, akhirnya mencari tahu dan dia melihat ternyata orang-orang yang menyampaikannya ini adalah orang-orang yang memiliki adab yang baik, bagus, tutur katanya, sopan, akhlaknya dan seterusnya. Lalu kemudian disitulah dia akan menafikan seperti informasi-informasi buruk yang mereka terima. Dia mendapatkan kebenaran karena dia mencari tahu. Kita tidak perlu sibuk menjelaskan, karena mereka akan cari tahu sendiri. Lalu kemudian setelah mencocokkan kebenaran itu, dia juga lihat orang yang menyampaikannya, oh ternyata memiliki adab dan akhlak yang baik. Maka hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan tugas kita hanyalah menyampaikan. Dan ini telah dipesankan di dalam surah Al-Ahqaf ini. Bagaimanapun kemudian orang menuduh kita penyihir, bagaimanapun menuduh misalnya penyihir, ya, kalau Rasul disuruh penyihir,
suka berdusta. Sebab beliau katakan, seandainya saya berdusta, kalian pun tidak bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa dia itu adalah seorang yang menyampaikan dan tidak mengetahui perkara gaib. Taib. Itulah beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya, beberapa ayat yang kita baca pada malam ini. Dan insyaallah kita akan sambung pada malam ganjil selanjutnya insyaallah, yaitu pada malam ke-7 pada ayat Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi, ya. Wa syahida syahidun, ini bercerita tentang salah seorang orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam, yang memeluk agama Islam karena mendapatkan kecocokan antara kitab Taurat dengan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.